Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh bangun lagi, tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada, bagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali mengatakan, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh hidup hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari
sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat. Kebaikanmu, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Kami sembah, kami sembah Engkau, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami sembah, kami sembah hanya kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu kami aman. hanya Kau satu-satunya. Penolong
yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu Tuhan, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang melawat seluruh hidup kami, Engkau yang mendengar semua doa kami, Engkau yang menjawab dengan kuasa-Mu, dengan kasih setia-Mu yang ajaib, yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya.
tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Waktu-Mu yang terbaik. Sebab itu kami mau terus ikut kepada kehendak-Mu. Kami mau bersyukur dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan setia, Engkau Tuhan yang setia. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya.
Engkaulah Tuhan yang setia menyatakan kebajikan dan kemurahan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Sungguh waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Sewaktu kami mau terus percaya dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Engkau yang memberikan kedamaian bagi kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami masih boleh hidup satu hari lagi, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebajikan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati pertolongan-pertolongan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau. Seperti Engkau mengenal kami. Semakin hari kami semakin memahami-Mu. Seperti Engkau memahami hidup kami. Karena kami percaya sesungguhnya kami ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi kami untuk mengerti, memahami, dan mengenal Engkau melalui setiap perkataan-perkataan firman. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, tuntun langkah kami, sehingga kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Sebab sungguh rancangan-Mu indah atas hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Kami menundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Dan Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan John. Ya, salam semua Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita di tahun 2022 ini tema gereja kita tentang mengenal Allah lebih dalam lagi. Nah, pagi hari ini kita akan sharing di Yohanes 2 ayat 1 hingga 11 ya. Itu tentang perkawinan di Kana. Saya bacakannya. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kami semuanya, mungkin kita sudah sering baca perikop ini tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Kalau saya dapatin dari sini yaitu ada orang yang mengenal Tuhan Yesus, yaitu Ibu Yesus kan. Kalau Ibu Yesus ya dia mengenal Yesus kan dari bayi hingga dia dewasa. Dia juga tahu Tuhan sudah kasih tahu itu Maria bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Dan Ibu Yesus itu sangat mengenal Yesus, bahkan sampai detail dari bayi hingga dia dewasa. Karena dia yang merawat. Demikian juga kita di sini kan kita sudah belajar mengenal Tuhan. Mungkin ada yang tahu, bahkan sudah puluhan tahun kita mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa hari ini kita mungkin seperti Ibu Yesus yang sudah mengenal Yesus. Dan Tuhan mau hidup kita juga peka dalam kehidupan kita, yaitu khususnya untuk keluarga kita, untuk orang sekeliling kita bisa menjadi berkat bagi orang. Ibu Yesus, dia tahu kebutuhan dalam pesta itu, bahwa mereka kekurangan anggur. Itu hanya di tugas kita ya, kalau kita melihat kekurangan keluarga kita, saudara kita ya, kita juga doakan sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Nah, mungkin orang lain tidak mengenal Tuhan secara detail, tapi kita sudah mengenal Tuhan secara detail. Tuhan ingin kita juga menjadi berkat, memperkenalkan Tuhan pada mereka. Seperti kita lihat pelayan-pelayan ini, mereka mungkin tidak mengenal Tuhan Yesus kan, tapi dengan mereka mungkin mengenal ibunya Yesus. Nah, kalau kita lihat kayaknya ini Ibu Yesus merupakan bagian keluarga dari mempelai ini kan. Jadi aplikasinya yaitu kita yang mengenal Tuhan menjadi berkat bagi keluarga orang lain. Nah, itu kita karena kita dikenal sama pelayan-pelayan ini, pelayan-pelayan ini mengenal Ibu Yesus, dia perintahkan hal yang tidak masuk akal mereka jalankan. Mungkin Tuhan sudah memberkati kita orang untuk mengajak orang lain karena melihat kita bukan melihat Tuhan, tapi lewat hidup kita orang lain bisa mengalami Kristus. Jadi yang saya dapatkan yaitu di berikut ini yaitu setelah kita mengenal Tuhan, Tuhan mau kita ini jadi berkat bagi orang lain. Mungkin di 2022 ini tugas kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menyaksikan Tuhan dan orang akan melihat kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah berhasil akan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kalau kita suruh orang kerjakan ini, mereka pasti kerjakan. Itulah yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini. Itu hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Lewat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi orang akan melihat kehidupan kita. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. Heri bisa lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Ko Joni. Mungkin Bapak Ibu yang lain nanti juga bisa
menambahkan apa yang didapat dari kisah ini. Tapi betul seperti apa yang Ko Joni tadi sampaikan, bahwa perikop ini mengajar hal sebagaimana apa yang menjadi fokus tahunan Pelita Community tahun ini, yaitu umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Kita tahu Ibu Yesus, Maria, sangat mengenal siapa Yesus, karena beberapa ayat mencatat Maria itu selalu menyimpan dalam hati apa yang dia lihat, apa yang dia pahami tentang Yesus, yang memang secara jasmani dia kandung selama 9 bulan, dia rawat, dia asuh dari kecil. Sejak pertama dia mendengar kabar bagaimana dia akan hamil, bagaimana proses persalinannya, bagaimana pertumbuhan Yesus, walaupun tidak banyak yang dicatat oleh Alkitab, hanya beberapa titik-titik penting dalam hidup Yesus, yaitu ketika proses persalinan, proses penyingkiran ke Mesir, proses kembali ke Nazaret, proses penyerahan ke Bait Allah, dan pada usia 12 tahun, dan kemudian baru melompat. Tapi paling tidak ada 2 ayat yang mencatat bahwa Maria itu menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia memahami dan dia tahu betul siapa Yesus, sehingga seperti Pak Joni tadi katakan, dia sangat mengenal. Dan seperti fokus tahun kita, orang yang mengenal Tuhan itu kuat dan bertindak. Dan seperti apa yang kita baca dari perikop ini, karena Ibu Yesus mengenal siapa Yesus, makanya dia bertindak untuk datang kepada Yesus, untuk minta pertolongan kepada Yesus. Dan orang yang kenal itu benar-benar paham. Walaupun sepertinya di awal Yesus menolak apa yang ibunya minta, bahkan seperti pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu di dalam terjemahan lama, itu bahkan bahasanya mungkin menurut standar bahasa kita sekarang, itu cukup kurang ajar bagi seorang anak kepada ibu. Karena di situ di terjemahan lama katakan, ada urusan apa kena mengena antara engkau dan aku, hai ibu. Nah, tentu ya itu kan konteks terjemahan lama dengan bahasa seperti itu. Yang saya katakan kalau kita bandingkan dengan konteks bahasa sekarang, apalagi dengan bahasa sehari-hari yang lebih dipermudah, nah ini kurang ajar. Tapi sekali lagi, salah satu ciri orang yang mengenal itu dia akan mempunyai respon yang benar. Dia akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi orang yang dia kenal. Sehingga Ibu Yesus tetap ngomong kepada pelayan-pelayan, pokoknya apa yang Yesus katakan, lakukan. Dan saya percaya, sekalipun mungkin tidak ditulis oleh Alkitab, ya pasti ada diskusi, bahkan mungkin ada perdebatan di antara pelayan-pelayan ketika disuruh mengisi. Tapi saya percaya Ibu Yesus tetap mendampingi mereka. Ibu Yesus tetap ada bersama-sama dengan pelayan, dan Ibu Yesus meneguhkan para pelayan untuk mengisi tempayan. Artinya maksud saya, karena Ibu Yesuslah yang mengenal siapa Yesus, sementara pelayan-pelayan kan nggak tahu. Kalaupun mereka tahu, Yesus itu hanyalah seorang rabi, seorang guru yang cukup terkenal waktu itu, makanya diundang. Tapi dalam hal melakukan mujizat, para pelayan sama sekali belum pernah mendengar. Nah, maksud saya artinya Ibu Yesus pasti mendampingi seluruh proses yang dilakukan oleh pelayan. Bahkan ketika mereka sudah mengisi tempayan itu penuh dengan air, dan kemudian Yesus ngomong, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Tentu di hati para pelayan ada keraguan. Ah, ini kalau orang Jambi ngomong gawe lolo nih, gawe tidak benar nih. Salah-salah bisa kena SOP, kena SP ini.
bawa air, orang sudah lagi panik, anggur mau habis, malah bawa anggur. Tapi sekali lagi saya percaya Ibu Yesuslah yang meneguhkan hati para pelayan. Jadi sama seperti yang Ko Joni tadi sampaikan, kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, nah memang kita kuat dan kemudian kita bertindak. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Yuk kita mendampingi mereka sampai mereka benar-benar punya pengenalan secara pribadi kepada Yesus. Karena kalau kita merujuk kepada surat-surat Rasul Paulus, kan Rasul Paulus memang katakan, bagi orang-orang yang di luar, yang belum percaya Tuhan, mereka butuh mujizat. Mereka butuh melihat secara nyata. Beda kan dengan kita orang-orang percaya. Kita percaya kan walaupun tidak melihat. Tapi orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus, karena belum mengenal Yesus, mereka harus melihat dulu. Mereka butuh diteguhkan, mereka butuh diingatkan. Ketika mereka mulai ragu-ragu, terus-menerus kita teguhkan hati mereka. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu mereka akan berkata, oh, iya ya, betul juga ya. Memang Yesus itu hebat ya. Nah, artinya pagi hari ini saya berdoa, setiap kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang memang sudah mengenal Yesus. Tentu seperti yang Pak Ahyong khotbahkan di awal tahun, kita mengenal yang pertama ya karena pengetahuan, karena kita suka baca firman, kita renungkan firman. Terus yang kedua ya karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya setiap firman yang kita dengar, kita coba praktek lakukan, sekali dua kali, gagal, tapi terus-menerus kita lakukan sampai jadi gaya hidup, dan kita menikmati hasilnya. Iya betul juga ya, waktu aku melakukan firman, ternyata aku mengalami sesuatu yang luar biasa. Contoh, kita tahu dari firman, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Terus kita berusaha sekali, dua kali kita lakukan, terkadang bisa gagal, masih bersungut-sungut, tapi terus-menerus kita lakukan sampai akhirnya mengucap syukur dalam segala keadaan itu menjadi gaya hidup kita. Dan kita mulai ngerti dan kita mulai bisa ngomong gini, iya betul juga ya sebenarnya ya. Yang lebih benar itu adalah aku tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kalau aku mengucap syukur, walaupun mungkin keadaannya belum berubah, tapi paling tidak hatiku tetap tenang, hatiku tetap sejahtera, aku bisa berpikir dengan jernih, aku bisa bertindak dengan baik, mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan, sehingga pada akhirnya masalah itu selesai. Tapi kalau aku nggak bersyukur, aku bersungut-sungut, aku mengeluh, stres, malah jadi satu masalah lagi tambah. Nah itu kan dengan berjalannya waktu dengan pengalaman. Nah tentu ada kasih karunia, ada pencerahan, ada hikmat Tuhan. Itu sebuah level yang memang sudah harusnya kita, yang seperti penulis Ibrani katakan, kalau dilihat dari sudut waktu, kita ini sudah jadi pengajar semua. Nah tentu kita menjadi pengajar karena kita sudah mengalami bersama dengan Tuhan. Nah saya katakan tadi, ya sama seperti Ibu Yesus. Karena dia mengenal bertahun-tahun siapa Yesus, dan ketika dia bertindak, maka dia mengawal para pelayan-pelayan. Sampai akhirnya pelayan itu, wow, ternyata betul apa yang Ibu Yesus katakan. Nah, jadi sekali lagi, terima kasih seperti apa yang Ko Joni sampaikan pagi hari ini. Kita orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal siapa itu Yesus, hendaklah hidup kita itu jadi berkat. Kita berdoa kepada Tuhan, minta tahun ini satu atau dua orang yang tadinya dia tidak kenal Yesus, tapi sepanjang tahun ini kita dampingi dia, sampai akhirnya dia mengenal siapa Yesus. Dan akhirnya dia akan membuat orang lain lagi mengenal siapa Yesus melalui hidup dia. Nah itu kebenaran yang saya dapat dari apa yang Coach Johnny share. Dan sekali lagi saya mau meneguhkan hati setiap Bapak Ibu yang ada pagi hari ini.
Engkau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, engkau orang-orang yang kuat, bertindak, dampingilah, minta sama Tuhan, 1-2 orang jiwa di tahun ini, untuk kau dampingi, sampai mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau tambahkan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Joni lagi. Tidak ada yang nambahkan. Oke, kita masuk dalam pokok doa kita. Silakan Caca. Ya, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh diberi kesempatan lagi oleh Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang sevisi juga boleh mau datang menyembah Tuhan, meminta kepada Tuhan yang mengisi setiap hari-hari kami supaya kami boleh terus diteguhkan menjadi anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, awal tahun ini, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Dari awal tahun ini Tuhan, apa yang menjadi rencana kami Tuhan? Kiranya bukan pemikiran kami yang mendahului kami, tetapi Engkau Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi kami, penyelamat kami, dan juga Engkau yang memerintahkan hidup kami akan melakukan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu. Biarlah itu terisi semua di dalam pikiran dan hati kami, sehingga semua rencana kami dan apa yang akan kami lakukan, sungguh-sungguh kami melakukan semua kehendak-Mu di dalam hidup kami di tahun 2022 ya Tuhan. Isilah ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan semuanya di bawah kaki salib-Mu, dari keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Ya Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk mengenal keluarga kami. Jikalau Maria mengenal Yesus, dia mengenal anaknya. Tuhan, hari ini, apakah aku sebagai ibu, kami sebagai orang tua mengenal anak-anak kami juga, yang diberi potensi oleh Tuhan, yang kami tidak tahu, yang kami wajib mengenal mereka, dan juga memberitahukan hidup yang takut pada Tuhan, memberitahukan langkah-langkah dalam hidup mereka yang harus kami terus kerjakan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, biarkan kami hidup dari keluarga kami yang sungguh-sungguh boleh mengerti dan taat dan menjalankan apa yang Tuhan mau di tahun ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan segala apa yang dikerjakan gereja tahun ini juga. Apa yang menjadi visi dan misi pada gereja tahun ini, mengenal Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, berikan kesehatan bagi seluruh jemaat kami, jemaat Pelita Community ya Tuhan. Sehingga kami boleh kuat dan tangguh ya Tuhan boleh melakukan karena kami semakin mengenal Tuhan. Isilah hari-hari kami dengan apa yang terus Tuhan mau bicarakan dan kami terus jalankan. Roh Kudus terus bakar kami. Kami sebagai jemaat dimanapun kami berada, Pelita Community ya Tuhan, dari setiap cabang sampai di pusat ya Tuhan, kami punya kesehatan. Sehingga kami juga punya kesehatan yang boleh apa yang Tuhan perintahkan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Menjangkau jiwa-jiwa yang juga belum mengenal Tuhan, mengasihi mereka, mau mengenal mereka, mau melihat akan keadaan mereka, mau menyatakan apa yang mereka butuhkan, apa yang kami punya, kami beri ya Tuhan. Satu persatu dalam hal-hal yang sederhana kami lakukan. Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Merianti pagi ini, hamba ingat akan dia, hamba serahkan terus kesehatan dia. Tuhan, Engkau tolong berikan dia kesehatan sehingga dia terus boleh bekerja dan mengabdi diri ya Tuhan untuk Tuhan
dan dia bekerja dengan baik. Kami serahkan Ibu Merianti di dalam pengobatannya dia ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah karena nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Simon tutup dalam doa, Simon. Kembali kami datang dengan bersyukur pagi ini Tuhan, karena kami tahu semakin hari kami mau hidup kami semakin berarti di dalam Engkau. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Kami melangkah, kami percaya Tuhan, kekuatan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami mau melakukan aktivitas kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang selalu menuntun kami, dan kami boleh melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan, pagi ini kami mau terima berkat-Mu seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Yuk, Selamat pagi Bapak Ibu semuanya.